Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari dataset. Jadi, perkembangan teknologi informasi yang menghasilkan data dalam jumlah sangat besar dari berbagai sumber, termasuk industri film. Data seperti judul, genre, rating, dan pendapatan memerlukan pengolahan efisien agar dapat memberikan wawasan yang berharga. Jadi, teknologi big data dengan dukungan PySpark memungkinkan analisis data film dalam skala besar secara tepat dan terdistribusi. Oleh karena itu, analisis data set film menggunakan PySpark menjadi langkah penting memanfaatkan big data untuk pengembangan industri hiburan. Nah, untuk yang slide selanjutnya, mengapa memilih dataset film? Sebelum masuk ke yang pertama, dataset film ini menawarkan ekosistem big data yang sempurna untuk analisis menggunakan PySpark karena karakteristiknya yang unik dan beragam. Yang pertama itu mudah dipahami. Jadi, konsep film yang intuitif dan mudah dipahami membuat analisis lebih menarik dan aplikatif bagi semua kalangan. Nah, yang kedua, data beragam. Data beragam ini mencakup atribut kompleks seperti genre, tahun rilis, durasi, rating, hingga preferensi penonton digital. Nah, yang ketiga, skala besar. Nah, skala besar ini biasanya ada di jutaan film dengan miliaran data point menciptakan tantangan big data yang ideal untuk dipecahkan dengan PySpark. Untuk selanjutnya ada 7 pertanyaan kunci analisis. Yang pertama ini pertanyaan utamanya, yang genre film mana yang paling populer. Yang kedua, bagaimana distribusi rating per genre. Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi popularitas film. Tujuan pembelajaran ini tuh yang pertama mengidentifikasi pola dan tren data film. Yang kedua, menganalisis hubungan durasi, genre, dan rating. Yang ketiga, menguasai PySpark untuk pemrosesan big data. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Pada slide pertama ada proses instalasi Spark. Berikut instalasinya. Lalu berikutnya di sini pada baris pertama ya, pada slide ini ada untuk memasukkan file. Lalu pada baris keduanya ini fungsinya untuk menampilkan jumlah kolom dan baris. Lalu berikutnya pada slide yang ini merupakan visualisasi awal dari data numerik. Ya, berikut gambarnya terdapat pada slide. Lalu selanjutnya ada data dari data kategori. Terakhir pada slide ini ada interpretasi sederhana dari korelasi positif atau negatif. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya masuk ke eksplorasi dan transformasi data. Di sini ada operasi PySpark. Di sini saya menggunakan filter. Yang difilter adalah film sebelum hingga sampai tahun 2000. Kemudian untuk order by-nya saya menggunakan film paling populer. Selanjutnya untuk group by saya menggunakan rata-rata popularity per tahun dan genre. Selanjutnya ada kolom baru. Di sini saya menggabungkan title dan director. Untuk selanjutnya di sini ada missing data. Nah, karena di sini data yang saya gunakan, dataset yang saya gunakan di sini memiliki beberapa missing data, yakni datanya itu kosong, bernilai 0, sehingga kemudian datanya saya bersihkan. Saya ganti dari yang 0 tadi menjadi unknown. Jadi di sini terlihat bahwa unknown ini yang tadinya adalah data yang kosong seperti itu. Kemudian ini adalah visualisasi hasil eksplorasinya. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke bab clustering. Di sini saya menampilkan contoh clusteringnya. Saya menggunakan length plot, kemudian popularity plot, dan kemudian ada prediksi. Nah, untuk visualisasi datanya, di sini ada titik pusat, centroid tiap cluster. Ada cluster 1, 2, dan juga 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan bab dari regresi linear dan klasifikasi. Oke, yang pertama regresi linear. Kami melakukan analisis regresi linear untuk melihat hubungan antara durasi film dan popularitasnya. Dari tabel hasil di sini, kolom popularity menunjukkan nilai sebenarnya, sedangkan prediction adalah hal prediksi model.
terlihat bahwa hasil prediksi tidak jauh berbeda antar film, yaitu sekitar 44 poin. Dari hasil model, kita dapat intercept sebesar 44,29 dan slope bernilai minus 0,00639. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada durasi film hanya menurunkan popularitas sekitar 0,006 poin. Jadi, pengaruh durasi terhadap popularitas sangat kecil. Nilai R pangkat 2 sebesar 0,0001 menunjukkan model ini hampir tidak mampu menjelaskan variasi data popularitas. Dan RMSE 26,9 menunjukkan selisih rata-rata prediksi terhadap nilai aslinya masih cukup besar. Kesimpulannya, durasi film bukan faktor utama yang menentukan popularitas. Ada faktor lain seperti aktor, genre, atau tahun rilis yang lebih berpengaruh. Selanjutnya, klasifikasi. Kami menggunakan model logistic regression untuk memprediksi apakah sebuah film akan mendapatkan penghargaan atau tidak. Pada tabel hasil di sini, kolom label menunjukkan data sebenarnya, sedangkan prediction adalah hasil dari model. Misalnya, film Don Juan memiliki label 0 dan prediksi 0. Artinya, model berhasil menebak film itu tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian, pada grafik confusion matrix terlihat bahwa model memprediksi dengan sangat baik untuk film yang tidak mendapatkan penghargaan, yaitu sebanyak 259 data benar. Namun, model masih kesulitan mengenali film yang mendapat penghargaan. Hanya satu yang terdeteksi benar, sedangkan dua-dua lainnya salah. Dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa performa model masih kurang seimbang karena data film tanpa penghargaan jauh lebih banyak. Jadi, ke depan bisa ditingkatkan dengan menyeimbangkan jumlah data atau menambahkan fitur lain yang lebih relevan. Baik, untuk kesimpulan dari proyek kami ini, dataset berhasil dimuat dan dieksplorasi, tetapi kualitas datanya kurang ideal, atau tipe salah, baris pertama aneh, missing value banyak. IDE dasar sudah benar, meskipun tipe data yang belum dibersihkan membuat beberapa statistik tidak sepenuhnya valid. Terus ada transformasi PySpark sudah lengkap, select, filter, group by, with column. Future engineering dilakukan dengan baik, tetapi sebagian baris hilang karena data kotor. Model regresi dan klasifikasi tidak memberikan hasil kuat karena dataset tidak punya pola numerik yang signifikan. Clustering bekerja cukup baik, menunjukkan adanya 3 kelompok film yang berbeda. Spark XQL memberi pemahaman tambahan terutama distribusi genre dan popularitas. Tidak ada visualisasi dalam kode sehingga eksplorasi bisa lengkap untuk standar analisis data modern. Jadi sekian itu saja dari kelompok kami, terima kasih.